Al-rajih, maka tadi jadi syatona artinya dia adalah yang durhaka atau jauh dari kebaikan atau ketaatan. Sehingga oleh sebab itu syaitan adalah setiap yang durhaka, syaitan, dan melampaui batas. Saya ulangi, jadi syaitan adalah setiap yang durhaka dan melampaui batas. Apakah itu? Bisa juga syaitan dari kalangan jin, juga bisa syaitan dari kalangan manusia, juga bisa syaitan dari kalangan hewan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة المغرب، barakallahu fikum jami'a. Segala puji hanya milik Allah. Kita memuji dan kita menyanjungnya. Allahu Jalla Jalaluh, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, karena telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga sebagai bukti pada kesempatan malam hari ini, pada malam hari ini, maka kita di malam Senin, Lailatul Itsnain, dan kita berada di ujung atau penghujung bulan Rajab, dan insyaallah ta'ala kurang lebih 1 bulan lagi setelah bulan Rajab kita memasuki bulan Sya'ban, dan insyaallah sebentar lagi, sebulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Tentu mengingatkan kita semua peristiwa yang agung dan mulia yang disebut dan dikenal di kalangan kaum muslimin, peristiwa perjalanan Isra wal Mi'raj. Tentu masih kuat
di dalam hafalan kita, karena memang Allah Tabaraka wa Ta'ala abadikan dalam Al-Quranul Karim peristiwa Isra di dalam surat Al-Isra. Di dalam surat Al-Isra maka disebutkan tentang peristiwa perjalanan Rasulullah SAW di waktu malam, dan perjalanan beliau maka itu terjadi maka ketika di tengah-tengah peristiwa disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita, sehingga itu terjadi di dalam sirah Nabawiyah. Ada yang menyebutkan 1 tahun atau 1 tahun lebih sebelum Rasul hijrah ke kota Madinah, tentang peristiwa Isra, perjalanan Rasulullah SAW di malam hari. Dan tentu yang menjalankan adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang ditemani oleh malaikat Jibril, Ruhul Qudus, An-Namus, dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Kemudian peristiwa Mi'raj adalah naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa, maka naik ke langit yang tertinggi sampai disebut dengan Sidratil Muntaha, dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat An-Najm. Dan hadirin jamaah yang mulia, tentu saya tidak akan menceritakan tentang bagaimana perjalanan itu karena panjang tentang kisah dan ceritanya, tapi pada intinya itu tahun-tahun duka cita. Kenapa disebut dengan tahun-tahun duka cita? Karena Rasulullah SAW ditinggal pamannya Abu Talib. Rasulullah SAW ditinggal istri yang dicintai beliau, Khadijah ibnul Khuwailid. Dan tentunya keduanya memiliki andil besar awal-awal dakwah Rasulullah SAW. Dan tentu paman beliau yang senantiasa mengasuh dan juga membela beliau, walaupun di akhir hayatnya tidak masuk Islam. Maka tentu itu adalah takdir Allah Tabaraka Ta'ala, dan tentu ada ibrah, pelajaran buat kita. Nah, sementara Rasulullah SAW berjuang bagaimana ingin mengislamkan beliau, ingin mengajarkan, mentalkin kalimatul la ilaha illallah, dan itu disebutkan dalam riwayat. Sehingga oleh sebab itu, andai kata orang itu belum pernah melakukan apapun, belum pernah berbuat kebaikan, tapi ketika di akhir hayatnya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka ini sebuah kemuliaan, ada jaminan surga baginya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapan sebelum dia dicabut nyawanya oleh malakul maut, ajal telah sampai, akhirnya disebut, dia menyebut kalimat la ilaha illallah, maka jaminan apa? Surga. Maka oleh sebab itu kita berjuang, kita pula diajarkan Rasulullah SAW tetap terus kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, siapapun yang kita kenal, ketika dia menjelang ajal, ketika menjelang sakaratil maut, maka perintah Nabi apa? Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Maka ajari orang-orang yang mau meninggal di antara kalian. Jadi bukan setelah meninggal, ya, sebagaimana Pak diajari ketika misal orang itu pingsan, siuman dia, kita bisikkan di telinganya la ilaha illallah, sudah cukup, enggak terus menerus. Jangan sampai kemudian dia tambah apa? Tambah rasa berat, jengkel karena kondisi-kondisi berat. Itu cara mentalkin, ya. Sudah diam, kalau sudah sekali ya sudah. Kemudian dia kalau sampai ketika itu sudah langsung, ya berarti alhamdulillah, min alamati husnul khatimah, tanda dia husnul khatimah. Ketika misalkan sudah kita ajari tadi pingsan, siuman lagi, masih bisa, ada kesempatan, bisikkan
la ilaha illallah. Sehingga kita berharap akhir kalimat dia dengan kalimat itu. Dan kita ini bertarung dengan siapa? Syaitan. Nah, ini yang kita bahas. Itu kenali, dan itulah akhir. Sehingga ketika manusia baru lahir pasti menangis, ya tidak? Pasti menangis. Dan bidan atau dokter pasti senang. Kenapa? Kalau tidak nangis berarti ada masalah. Itu menurut anggapan medis. Tapi sementara menurut syariat, ternyata itu tusukan pertama kali syaitan, permusuhan pertama kali syaitan kepada Bani Adam. Karena tidak ada yang termasuk diselamatkan oleh Allah yang syaitan pun tidak sanggup, termasuk Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun hampir seluruh Bani Adam kalau lahir pasti nangis, karena itu tusukan pertama. Sehingga ketika kemudian dia mau meninggal juga demikian, rebutan antara kita faham tidak dengan syariat, faham tidak kita dengan mengajarkan bagaimana semestinya kepada orang-orang yang hendak meninggal. Nah, ini termasuk tadi, dan caranya begitu. Jadi bukan kemudian kita yang dermimil ngomong terus begitu, la ilaha illallah, enggak, salah. Caranya begitu yang disebutkan secara detail oleh para ulama di dalam bab tentang ahkamul janaiz, kondisi-kondisi ketika orang mau meninggal, itu caranya tadi. Baik. Nah, barakallahu fikum jami'a. Sehingga Rasulullah kepada pamannya demikian keadaannya, dan tapi Allah takdirkan ternyata dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, sehingga paman beliau mati dalam keadaan apa? Kafir. Jangan ragu lagi, paman beliau Abi Thalib itu dalam keadaan kafir, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Dan itulah Rasul pun sedih, turun ayat. Rasul berjuang, berusaha, tapi yang namanya hidayah, petunjuk, yang namanya taufik wal ilham, hak siapa? Allah. Kalau ad-dilalatu wal bayan, haknya siapa? Rasulullah, para ustaz, para dai, ya kan? Dalil, penjelasan sudah dijelaskan. Adapun hidayah yang taufik wal ilham, siapa itu? Ya Allah. Bukti Rasul sebutkan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun alimatun uhajulaka biha indallah fa ba yaqula la ilaha illallah. Hai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Dengan sebab kalimat itu akan aku bela engkau nanti di hadapan Allah. Tapi beliau tidak mau. Rasul sedih. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Makna hidayah di sini, sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah. Maknanya apa hidayah di sini? At-taufiq wal ilham. Walaupun kepada orang yang sangat engkau cintai. Rasul cinta sama pamannya. Tiba, masya Allah ya, nama hidayah taufiq wal ilham. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Makna taufiq wal ilham. Sehingga ini yang kita mohon kepada Allah. Kenapa setiap solat kita diperintah oleh Allah, bahkan itu menjadi rukun terbesar dalam solat kita? Ihdinas siratal mustaqim, itu maknanya dhullana wa arsyidna wa wafiqna. Ya Allah, berikan aku petunjuk, bimbing aku, dan berikan aku taufik kepada mana? Jalan Allah, jalan Rasulullah, dan jalan orang-orang yang Allah berikan hidayah di atasnya. Nah, ini jamaah yang mulia, Amul Husni, peristiwa Isra wal Mi'raj. Apa di antara faedah yang kita petik adalah Rasul SAW ketika menerima sebuah kewajiban perintah salat, maka mubasyaratan biduni wasitatin, secara langsung tanpa wasilah. Tapi ketika sudah sampai langit 7, ketika Sidratul Muntaha, Jibril bisa apa tidak? Tidak bisa. Hanya Rasulullah SAW yang dipanggil oleh Allah. Walaupun terjadi perdebatan, apakah Rasulullah bisa melihat Allah? Maka jawabannya enggak. Yang dilihat Rasulullah hanya berupa cahaya. Disitulah perintah sholat. Dan sholat yang tadinya berapa? Diterima Rasul
Bayangkan antum, hafal antum 50 kali. Antum bisa bayangkan kalau andai kata antum wajib 50 kali kayak apa kira-kira? Ya Allah, Masya Allah, 50 kali waktu sholat wajib buat antum. Waduh, kira-kira berapa menit sekali kita sholat? Kan begitu jawabannya. Bisa jadi, tapi Allah Ta'ala Maha tahu bagaimana umat Rasulullah SAW, itu pun dengan masukan usulan daripada siapa? Nabiullah Musa alaihi salam. Berarti sholat ini juga kewajiban syariat yang Allah juga wajibkan kepada umat sebelum kita, termasuk puasa. Sampai berulang-ulang, sampai terakhir 5 waktu sholat pun masih kamu minta rukhsah lagi. Bayangkan antum, Rasul pun sudah malu. Maka oleh sebab itu disebut oleh para ulama, kaum muslimin umat Muhammad ini Masya Allah diwajibkan oleh Allah sholat 5 waktu sholat, tetapi dalam timbangan fil mizan nilainya 50 kali waktu sholat. Masya Allah kan? Iya, ya jangan minta dirukhsah lagi, jangan minta dikurangi lagi, sudah cukup 5 waktu sholat. Maka orang yang ketika sholat mestinya ini, maka orang yang lagi sholat itu al-musalli, maka kal mi'raj, seperti orang naik. Itu karena hubungan vertikal langsung. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan al-musalli idza shalla yunaji rabbah. Orang yang sholat, ketika dia sholat, dia itu lagi berdialog, berbisik-bisik langsung dengan Rabbnya. Nah ini, maka oleh sebab itu esensi sholat kita ingat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga sholat tadi sejarahnya, ketika Rasul sedih, ketika Rasul betul-betul dalam keadaan apa? Betul berkabung, Allah hibur dengan peristiwa Isra wal Mi'raj dan dengan kekuatan sholat tadi. Makanya Allah sebutkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Ya orang yang beriman, minta tolong kalian kepada Allah dan dengan sholat, dengan sabar. Sehingga sholat ini salah satu Allah Ta'ala berikan sebuah media, sebuah cara, sebuah metode agar kalian menjadi orang-orang yang sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar ketika antum menjauhi maksiat kepada Allah, sabar ketika antum mendapatkan ujian Allah. Sholat. Bagaimana Rasulullah SAW ketika dalam keadaan segenting apapun, beliau maka katakan kepada ya Bilal arihna, ya Bilal arihna, ya Bilal arihna bis salah. Wahai Bilal, hibur aku, bahagiakan aku. Dengan apa? Dengan sholat. Ketika sudah masuk waktu sholat, maka Bilal yang menggunakan azan. Maka azan artinya apa? Memberikan kabar, berita, mengumumkan. Maka disebut dengan azan al-i'lanu dukhuli waqti shalah, pemberitahuan kalau sudah masuk waktu sholat. Azan dulu gak kayak kita sekarang Android bunyi di mana-mana, ya baru aja kita punya aplikasi itu. Kalau dulu apa? Ya sederhana, dengan azan. Dan itu kaum muslimin itu memang adalah negeri-negeri muslimin ya dengan azan. Kalau azannya tidak ada, atau azannya ya sudahlah, yang lagi polemik ini, tapi tidak usah bahas itu ya, bukan waktu, bukan tempatnya kita bahas itu, ya sudah biarin aja. Ini posisinya jadi luar biasa syariat azan ini. Dan antum tahu azan, nanti akan disebutkan di sini tentang bagaimana faedah azan ketika kita bicara tentang apa, macam-macam syaitan dan tingkatan-tingkatan syaitan. Nanti di situ ada fungsi azan yang luar biasa. Perlu itu disebutkan. Ya wallahu alam lah, kalau orang itu sampai umat Islam merasa tidak enak dengan azan, ya la haula wala quwata illa billah. Atau lagi asik lihat sinetron azan, aduh azan, la haula wala quwata illa billah, lagi asik. Atau sepak bola,
Wah, lagi pula yang disukai azan. Lah kalau sudah sopo, padahal sudah malam, sudah begadang. Azan, aduh sopo. Nah, ya apa ini? Perlu diruqyah berarti ya. Memang adanya azan ini terus, sehingga azan salah satunya apa? Media untuk ruqyah. Orang tidak suka azan perlu diruqyah. Nah ya benar toh, memang azan untuk meruqyah. Hati-hati, saya banyak periwatannya. Tapi kembali tentang apa tadi? Sholat. Ya, tentang sholat. Nanti kalau saya bicara azan lagi heboh, seneng antum dengerin, nanti sampai semalam aja kuat antum. Kenapa? Yang gelitikin pemerintah pasti kan, gelitikin pemimpin, ya sudah bisa berhenti cukup. Jadi intinya azan ya. Jadi azan seperti itu untuk pengumuman waktu. Kenapa? Ya syarat sahnya sholat itu apa? Ya dukhul waktu sholat. Sudah masuk waktu sholat. Kan begitu? Iya, kalau antum karena terlalu rajin, kalau sergap sholat dulu belum azan, belum masuk waktu, sah atau tidak? Ya dasar. Sehingga tahunya antum sudah masuk waktu sholat ya dengan azan, dikumandangkan azan. Kalau azan tentunya berkaitan tentang matahari, kan seperti itu. Nah, tayyib, ini sholat. Sehingga oleh sebab itu Rasul menyatakan ju'ilat li as-salatu qurratu aini. Allah jadikan sholat untukku sebagai penyejuk hatiku. Sehingga bagaimana kita sholat kita, itu intinya. Apa kita sudah bahagia dengan sholat kita? Kita sudah merasa lega dengan sholat kita? Apakah bahkan mungkin kita ini merasa terbebani dengan sholat kita? Nasallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai. Kalau dengan sholat 5 waktu kita merasa terbebani, berarti kita belum merasa lezatnya bagaimana sholat. Kenapa? Ketika kita sholat, kita lagi munajat, kita dialog sama Allah. Lah siapa Allah? Ya yang antum cintai, yang memberikan banyak hal kepada antum, kebaikan-kebaikan. Jika mestinya ini puncak kecintaan antum ya kepada Allah, di samping antum cinta kepada ini. Karena begitu. Nah, sehingga banyak di antara misal Allah berbicara ketika menyebutkan sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, apabila engkau dipanggil salat, fi yaum, yani apabila engkau dipanggil salat ketika itu di hari Jumat, yaumil Jumat, berarti dipanggilnya dengan apa? Ya azan, bukan ngomong Jumat. Ya enggak. Maka di sini Allah perintahkan apa? Ada satu perintah, fas'au ila dzikrillah. Bergegas, cepat-cepat menuju sholat, menuju mengingat kepada Allah. Ini perintah yang pertama. Larangannya apa? Wadharul bai', tinggalkan semua kesibukan antum tentang dunia. Di situ dicontohkan dengan apa? Jual beli, perniagaan, tinggalkan. Sudah. Kenapa? Karena as-salatu khairu mawdu', kata Rasul. Salat itu sebaik-baik permasalahan, sebaik-baik topik. Tidak ada sesuatu yang terbaik kecuali adalah salat. Jadi ketika sudah dengar azan, ketika antum sudah dipanggil, sudah segera. Kalau antum demikian segera kepada Allah, antum mendulukan Allah, menomorwahidkan Allah, Allah pasti juga Allah perhatikan antum. Allah akan nomorwahidkan antum. Kenapa? Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan itu semua baik untuk antum jika antum itu tahu. Nih, tentang sholat. Maka oleh sebab itu esensi sholat adalah apa? Mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terlebih kalau kita tidak jaga sholat kita, kalau kita tidak meningkatkan kualitas sholat kita, kalau kita kemudian tidak berusaha khusyuk di dalam sholat kita, sementara sholat
ketika kita sudah meninggal, dan nanti ketika di yaumul ba'ats, di sana ada yaumul hisab. Yang pertama dihisab amal hamba apa? Salat. Sehingga salat menentukan semua amal antum. Sehingga sampai Rasulullah SAW, di sana kisah seorang sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, ada orang melihat salatnya tidak sebagaimana rukunnya ditunaikan, yakni ketika dia sujud, ketika dia ruku kurang tumakninah. Apa kata beliau? Seandainya antum ini meninggal dalam keadaan salat antum seperti itu, maka engkau meninggal tidak di atas millah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nih, sehingga salat, Masya Allah, mari kita bahagia dengan salat kita, kita jaga salat kita, kita tingkatkan kualitas salat kita, dan hanya semata-mata untuk zikir ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentu orang yang khusyuk adalah orang yang memiliki tauhid, orang yang dia meyakini bahwa dia nanti akan dikembalikan kepada Allah, dan dia akan dibalas oleh Allah dengan amal-amal sebagaimana amal kebaikan dia. Barakallahu fikum jami'ah. Sebagaimana kita akan lanjutkan tadi topik kita tentang salat, mengingatkan untuk saya dan antum semua, mari kita tingkatkan kualitas salat kita, kita jaga waktu salat kita, ya, itu penting. Dan jangan hanya mencukupkan yang wajib saja, tapi tambahkan pula yang sunnah, karena yang sunnah itu akan menutup, menempel yang kurang. Ketika Allah menghisab salat atau amal ibadah hamba, pertama adalah salat. Ketika salat wajibnya kurang, Allah perintahkan malaikat melihat salat sunnahnya. Sehingga di sini fungsi salat sunnah untuk apa? Menutupi dan menempel. Saya sama antum belum tentu bisa khusyuk dari takbiratul ihram sampai salam, belum tentu. Dan belajar bagaimana sifat salat Nabi, supaya ya, karena itu sebagai salah satu penting, ya, gimana ketika Rasul posisi berdiri, bagaimana Rasul takbiratul ihram, bagaimana sedekap Rasulullah SAW, terus apa yang dibaca ketika itu, bagaimana posisi ketika Rasulullah SAW itu ruku', bagaimana ketika Rasul i'tidal, bagaimana Rasul sujud, berikutnya dan berikutnya. Ini penting, karena itulah ketika kita banyak zikir, karena memang dalam salat itu adalah zikir, mengingat Allah, dan di dalamnya ada doa, maka ini penting, sehingga itu untuk menghibur, untuk kita supaya konsentrasi, supaya kita fokus dengan bacaan-bacaan yang ada dengan di dalam salat tadi. Wallahu a'lam. Syaitan yang kita akan bahas, dan tentunya sebelum kita bahas tentang syaitan, ya, ini karena kalimat syaitan itu secara bahasa Arab itu pecahan dari kalimat syatona. Ingat, syaitan itu syatona. Jadi dari kalimat apa? Syatona. Idza ba'uda, apabila dia menjauh, ya. Jadi seperti itu. Dan dia semakin jauh dengan kefasikan dia, dari ketaatan dia, dari semua kebaikan. Jadi seperti itu. Juga dari kalimat syato. Kalau dari syatona, ada pula diambil dari kalimat syato. Syato artinya terbakar. Li'anna makhlukun min nar. Karena memang syaitan berarti kalau min nar dari bangsa jin, karena memang dia diciptakan dari api. Nah, tapi di situ ada khilaf tentang kalimat syaitan, apakah syaitana, apakah dari kalimat syaita, maka fihi khilaf tentang asal muasal kalimat syaitan. Al-rajih, maka tadi jadi syaitana artinya dia adalah yang durhaka atau jauh dari kebaikan atau ketaatan. Sehingga oleh sebab itu syaitan adalah setiap yang durhaka,
syaitan, dan melampaui batas. Saya ulangi, jadi syaitan adalah setiap yang durhaka dan melampaui batas. Apakah itu bisa juga syaitan dari kalangan jin, juga bisa syaitan dari kalangan manusia, juga bisa syaitan dari kalangan hewan. Kenapa? Ada hadis. Kenapa disebutkan syaitan bisa dari kalangan hewan, juga dari kalangan apa tadi? Jin. Fi musnad Imam Ahmad, di dalam musnad Imam Ahmad, an Abi Dzarrin, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah, ya Abu Dzar, ta'awwadhu billah min syayatinil insi wal jin. Jadi Rasul pernah menasihati kepada sahabat Abu Dzar dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, wahai Abu Dzar, berlindunglah kalian, minta pelindunglah kalian kepada Allah dari syaitan manusia dan syaitan jin. Jelas? Fakultu, maka Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, aulil insani syayatin, aulil insin syayatin, apakah untuk manusia juga ada syaitan ya Rasul? Kalau Rasul menjawab, na'am, iya. Dan termasuk ada di dalam surah apa? An-Nas, ya kan? Ingat ya, surat An-Nas disebutkan di sana kita diperintah berlindung kepada siapa? Kepada Allah, Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Dari mana? Min syarril waswasil khannas, yang muncul menghilang, dari kejahatan yang muncul menghilang, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan bisikan-bisikan waswas, keraguan, syubhat di dalam dada-dada manusia, minal jin nati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Dan dalam ayat yang lain juga disebutkan demikian, tentang syaitan itu juga ada dari manusia dan jin. Semisal di dalam surat Al-An'am ayat 112. Jadi tamarku ya, jadi saya ulangi, siapakah syaitan? Setiap yang durhaka dan melampaui batas, baik dari kalangan jin, manusia ataupun hewan. Sekarang yang dari hewan, mana dalilnya? Wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim, an Abi Dzar, juga dari sahabat Abu Dzar, dia berkata, bersabda Rasul, yaqta'us shalah al-mar'ah wal himar wal kalbil aswad wal kalbul aswad. Fal qultu ya Rasulullah, ma balul kalbil aswad min al-ahmar wal asfar? Faqala al-kalbul aswad syaitan. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Dzar, memutus salat seseorang apabila wanita yang sudah balik melewati di depan dia. Makanya ibu-ibu, dan ini harus difahami, ini mutlak, hukum asal orang yang melewati di depan orang yang sholat itu haram. Ingat, haram loh ya. Tapi ingat, perlu dibatasi sampai mana batasannya. Batasannya kalau itu diukur kurang lebih sekitar hitungannya 125 cm. Jadi kurang lebih kalau 1 meter lebih 20-25, maka berarti di sana lewat sudah tidak termasuk kena larangan. Kenapa? Itu batas antara dia berdiri kemudian dia sujud atau rukuk. Apa sujud ya? Jadi jangan sampai kalau itu masih batas sujud dia, maka berarti terkena haram. Kenapa? Dibahas oleh para ulama hadis itu. Makanya jangan. Sehingga oleh sebab itu ketika kita sholat, baik dewasa ya, maka ketika dia lewat depan kita, kita tahan. Bahkan kalau itu memanakan hadis yang apa namanya, yang sadis, bunuh dia, waduh ya tidak boleh. Bukan maknanya bunuh, ingat ya, mana itu jangan, bukan bunuh, perangi. Maksudnya apa? Lawan dia, cegah dia. Wah, kalau itu dipahami zahirnya, wah suruh bunuh, itu salah, jadi khawarij nanti. Bukan ya, bukan itu maknanya. Taib. Jadi itu. Nah, tapi
kalau misalkan terjadi kita tanpa, mungkin kita tidak paham, atau mungkin kita tidak bisa, tidak sempat, lagi kita konsentrasi tiba-tiba orang lewat. Kalau dewasa tidak batal, kasihan tapi dia dosa. Tapi kalau yang melewati wanita, maka batal mutlak. Walaupun ada khilaf, tapi itu pendapat yang terkuat, batal. Termasuk wal himar, kalau itu yang lewati himar. Wal kalbul aswad, termasuk anjing hitam. Maka oleh sebab disunnahkan apa? Pakai sutroh pembatas. Kalau Syalbani wajib sutroh itu. Walaupun jumhur menyatakan apa? Sunnah muakkadah, ditekankan. Kenapa? Ini tadi. Antum kalau bacakan hadis-hadis tentang sholat itu panjang sekali. Bahkan Rasul pernah terjadi ketika ngimami, terjadi sesuatu. Ternyata apa? Rasul mencekik syaitan dari jin sampai lidahnya terjulur di tangan beliau terasa dingin. Ketika selesai sholat, sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Tadi syaitan ingin mengganggu sholatku sehingga aku cekik dia sampai terasa dingin ini. Seandainya aku tidak didahului saudaraku Sulaiman, maka akan aku cincang dia, ikat di yang Masjid Nabawi ini. Begitu. Jadi itu maknanya. Ya, himar. Wal kalbul aswad, anjing hitam. Maka ditanya, ya Rasulullah, kenapa? Kenapa kok anjing hitam? Kok tidak merah? Kok tidak kuning? Karena ada kan anjing merah juga ada kan, kuning juga ada kan. Kenapa kok harus hitam? Nabi mengatakan, al kalbul aswad syaitan. Jadi antum jangan nanti ada orang anjing hitam antum bilang syaitan. Jangan. Tapi sebenarnya juga begitu. Tapi ada arah ke situ. Tapi hati-hati. Terus antum nanti marah-marah sama anjing hitam nanti. Jangan ya. Tapi itu Rasul menyebutkan begitu, berarti itu bisa jadi begitu posisinya. Maka kalau secara waqi'iyah, realita, orang-orang yang suka makan RW, katanya daging yang paling bagus itu kalau warna hitam katanya. Wallahu a'lam. Jadi senangnya syaitan dia. Ya, jadi ini ya. Jadi saya ulangi lagi, syaitan itu adalah setiap yang durhaka dan melampaui batas, baik dari kalangan jin, manusia maupun hewan. Nah, ini merupakan definisi mayoritas ahlul lughah. Penggunaan lafaz tadi syaitan, ya. Jadi seperti itu. Nah, adapun kemudian penggunaan lafaz syaitan untuk jin yang kafir dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dan banyak sekali. Termasuk itu posisi ketika kita di dalam sholat membaca ta'awudz. Nah, walaupun dalam sholat itu terjadi khilaf, hukumnya ta'awudz itu wajib apa sunnah? Apakah ta'awudz itu dibaca setiap kita baca Fatihah? Itu jadi khilaf, panjang khilafnya. Pada intinya ya saya berikan yang umum saja. Yang umum biasa kita bahwa kita baca ketika di rakaat yang pertama sebelum kita membaca suratul Fatihah, dan dibaca sirron. Ada imam membaca jahran, jahr ada, itu di Buleleng, tapi wallah mudah-mudahan masih hidup, wallah alam ya. Dan anda paham, saya juga gak pernah dapat dia. Mungkin dia pahami begitu karena memang mungkin dia punya syaitan bismillah keras. Jadi ketika dia ngimami ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim terus bismillah, keras dia. Padahal sementara setelah sunnah itu dibaca sirran di dalam dia, kita enggak terdengar. Itu kan? Jadi itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa maknanya? Astajiru na'am bijinabillahi minasyaitonirrajim ayyadurrani fi dini au dunyaya. Jadi ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah, ya, dengan kemuliaan Allah dari syaitan ar-rajim, yang terkutuk, yang terusir, yang terlempar, agar dia tidak membahayakan aku di dalam agamaku dan dalam duniaku. Itu maknanya. Jadi penting a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu. Bahkan terkait ketika marah, ini ada hadis khusus, ya apa tidak? Nah, iya, karena pernah terjadi waktu itu sahabat lagi apa istilahnya
Wah, kalau bahasanya Bali apa ya? Ayal-ayalan, apa ayal-ayalan bahasa Jawa? Ribut itulah, pokoknya lagi ribut begitu. Sampai tekan urat-urat leher ini, sampai memerah dia. Rasul mengatakan, maka ada sesuatu yang aku ketahui, jika engkau baca maka akan hilang apa yang terjadi padamu. Itulah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika orang itu emosi yang tidak terkendali, emosi itu berarti itu datang dari syaitan. Kita diperintah ketika menghilangkan emosi tadi, kemarahan itu, maka termasuk dengan membaca apa tadi? Ta'awudz tadi. Demikian pula aku berlindung kepada Allah dengan kemuliaan Allah dari syaitan yang terkutuk, agar dia tidak menghalangi aku untuk menjalankan perintah, agar dia tidak menganjurkan aku dan memotivasi aku untuk melakukan perbuatan dilarang. Itu maknanya. Dan di dalam lafaz Quran banyak sekali. Salah satunya Allah Taala berfirman begini, idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Itu dalam surat Al-Mu'minun ayat 96-98. Maka tolaklah yang lebih baik dari keburukan itu, dan kami, kata Allah, Maha tahu dengan apa yang mereka sifatkan. Katakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegilaan syaitan-syaitan. Jadi syaitan kalau udah manusia gila, dia tidak mengenal Allah. Nah ini makanya kalau a'udzu ta'awud yang lengkap, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, atau a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu yang lengkap, tapi yang pendek tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dari kegilaannya, min hamzihi wa nafthihi, dari tiupannya, wa nafthihi, dari hembusan-hembusannya. Nah itu lengkap tentunya. Maka di situ terus, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, Rabbi ayyahdurun, ya Allah, datangnya mereka syaitan itu, hadirnya syaitan kepada kami. Nah ini ya, jadi itu. Ada pula yang membisikkan syaitan. Kalau secara umumnya kita kan kadang bingung membedakan apa syaitan itu kayak apa. Apakah bagaimana bedanya syaitan, bagaimana bedanya iblis, atau apalagi mungkin kan begitu ya. Mungkin ada orang bilang hantu apa-apalah macam-macam ya. Tapi syaitan berarti apa? Predikat sifat perbuatan gitu ya. Nah, adapun kalau itu syaitan dari bangsa jin, berarti asal muasalnya keturunan dari siapa? Iblis. Dan iblis dari siapa? Bangsa jin. Ya, kita jelas kenapa iblis ya tadi, karena dia memang ya dia ingin menjauhkan diri dia, karena yang terlaknat, terusir dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Tayyib, jadi sampai di situ dulu penjelasannya, sehingga tadi saya sebutkan tentang bagaimana syaitan, dan insyaallah taala mudah-mudahan karena keterbatasan waktu, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Barangkali mungkin ada pertanyaan, maka dipersilakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Sudah nggak ada lagi, di mana lagi? Kalau ada monggo, kalau tidak ada ya kita akhiri. Ada kira-kira? Oh iya, masya Allah. Monggo Pak Yasin, fadhal. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, sampai situ aja boleh. Lebih lengkap, lebih sempurna, lebih afdal. Tapi boleh sampai di situ. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim saja juga boleh. Karena lafaz-lafaz itu disebutkan dalam riwayat. Tapi memang yang paling sahih
Kedudukan riwayatnya tadi, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthi wa nafthi, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthi wa nafthi. Kalau a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu memang riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Munzir, dan termasuk juga memang disebutkan lafaz secara umum dalam Al-Qur'anul Karim. Monggo silahkan, tidak apa-apa gitu ya. Nah, ada yang lain? Cukup? Ya sudah cukup. Baik, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.